Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TL3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 dari pelajaran TPB mengenai supervisor logistik. Anggota kelompok kami terdiri dari Alden Bastel, Bangkit Nugroho RE, Rafli Dwi Putra, Raihan Salim, Raka Rezal Farizi, dan Tia Natasya. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari supervisor logistik. Supervisor logistik adalah orang yang mengawasi dan mengatur seluruh proses logistik, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan di gudang, hingga distribusi ke pelanggan atau cabang. Ia menjadi penghubung antara manajemen dengan pekerja lapangan seperti warehouse worker, picker, packer, dan kurir. Tugasnya memastikan semua kegiatan berjalan sesuai prosedur atau disebut SOP. Tepatnya, waktu dan efisien, supervisor logistik juga memecahkan masalah operasional, menjaga kualitas barang, serta memastikan tim bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing. Posisi ini memerlukan kepemimpinan, komunikasi yang baik, dan pemahaman sistem rantai pasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra. Saya akan membacakan tugas utama dari supervisor. 1. Mengatur jadwal dan pembagian tugas tim. Supervisor memastikan setiap anggota tim mendapat tugas yang sesuai kemampuan, sehingga pekerjaan lebih efisien dan tidak menumpuk di satu orang. 2. Melakukan briefing harian. Sebelum bekerja, supervisor memberikan arahan, target, dan pembagian tugas harian agar semua anggota memahami apa yang harus dilakukan. 3. Mengawasi penerimaan barang. Setiap barang yang masuk dicek jumlahnya, kualitasnya, dan kecocokan dokumennya untuk mencegah kesalahan atau barang cacat. 4. Memastikan penyimpanan barang sesuai SOP. Barang harus disimpan dengan penataan yang rapi, aman dari kerusakan, dan sesuai prosedur agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Rezal Farizi akan membacakan tugas utama supervisor dari nomor 5 sampai 8. 5. Mengawasi proses pengepakan dan pengiriman. Supervisor memastikan barang dikemas dengan baik, diberi label yang benar, dan siap dikirim tepat waktu. 6. Memantau distribusi barang, mengatur dan memantau proses pengiriman, termasuk rute perjalanan kurir atau driver, supaya barang sampai tepat waktu. 7. Memeriksa laporan stok. Supervisor mengecek data keluar masuk barang di gudang agar stok selalu akurat dan menghindari kekurangan barang. 8. Menangani masalah operasional. Jika ada kendala seperti keterlambatan, kerusakan barang, atau kekurangan stok, supervisor akan segera mencari solusi agar tidak mengganggu alur kerja. Membuat laporan untuk manajer logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldian Bastel. Saya akan membaca alur pekerjaan supervisor. Yang pertama, menerima instruksi dari manajer logistik. Supervisor memulai pekerjaan dengan menerima arahan, target, dan prioritas kerja dari manajer. Informasi ini menjadi acuan untuk mengatur strategi kerja tim pada hari tersebut. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan kondisi lapangan. Mengecek situasi gudang, jumlah barang, ketersediaan tenaga kerja, dan peralatan untuk memastikan semua siap digunakan sebelum pekerjaan dimulai. Ketiga, menyusun rencana kerja harian. Membuat jadwal kerja yang terperinci, termasuk pembagian tugas, estimasi waktu, dan urutan pekerjaan agar target tercapai dengan efektif. Yang keempat, briefing tim logistik. Mengumpulkan anggota tim untuk memberikan arahan, menjelaskan pembagian tugas, prosedur kerja, dan langkah keselamatan yang harus dipatuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Nugroho. Saya akan membacakan alur pekerjaan dari nomor 5 sampai nomor 8. 5. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Memantau langsung proses penerimaan barang, penyimpanan di gudang, pengepakan, hingga pengiriman. Supervisor memastikan semua berjalan sesuai SOP. 6. Kontrol kualitas dan data. Melakukan pemeriksaan kualitas barang dan memastikan data stok barang sesuai dengan catatan administrasi. 7. Mengatasi kendala operasional. Menangani masalah yang muncul di lapangan seperti keterlambatan, kekurangan stok, kerusakan barang, atau kendala teknis dengan mencari solusi cepat. 8. Menyusun dan menyerahkan laporan akhir. Membuat laporan berisi progres pekerjaan,
hasil akhir, dan kendala yang dihadapi, lalu menyerahkannya kepada manajer logistik untuk evaluasi dan perbaikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Tasya, saya akan membacakan kesimpulannya. Supervisor logistik adalah posisi kunci dalam memastikan semua proses logistik berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai prosedur. Perannya mencakup pengaturan jadwal, pembagian tugas, pengawasan pekerjaan, pengecekan kualitas barang, penanganan masalah, hingga pelaporan kepada manajemen. Dengan kepemimpinan yang baik, komunikasi yang jelas, dan pemahaman sistem logistik, seseorang supervisor dapat menjaga efisiensi kerja tim, sekaligus memenuhi target perusahaan. Tanpa supervisor yang kompeten, arus logistik akan mudah terganggu dan menghambat distribusi barang. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan tentang supervisor logistik. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan guru yang mendengarkan atau membaca. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman dan guru pengajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.